Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk segala berkat-Mu atas kami hingga hari ini. Tiba saatnya kami mau membuka telinga dan hati kami untuk mendengar sabda-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan, agar mampu memahami kehendak-Mu serta menghidupinya dalam keseharian kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu. Amin. Firman Tuhan saya ambil dari Yesaya 60 ayat 11. Pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa, baik siang maupun malam tidak akan tertutup, supaya orang dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa kepadamu, sedang raja-raja mereka ikut digiring sebagai tawanan. Tema renungan kita adalah Tuhan sanggup membuka pintu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan ini pasti ada saat di mana kita dihadapkan pada situasi yang sangat tidak enak. Apa saja yang kita kerjakan serasa tidak membuahkan hasil alias gagal. Kita serasa mengalami jalan buntu di segala hal. Seperti bangsa Israel yang menghadapi Laut Tiberau yang serasa seperti jalan buntu. Pintu-pintu kehidupan seolah-olah tertutup. Pintu bisa berbicara tentang pintu kesempatan, pintu berkat, pintu jawaban doa, pintu kesembuhan, pintu pemulihan, pintu keberhasilan, dan sebagainya. Jika sampai hari ini kita menghadapi pintu-pintu yang tertutup akibat atau dampak dari COVID-19, berupa krisis ekonomi keluarga, krisis dalam pekerjaan, krisis kesehatan yang tak kunjung sembuh, janganlah berkecil hati dan berputus asa. Teruslah ketuk pintu hati Tuhan dengan seruan yang tiada henti-hentinya, sebagaimana firman-Nya dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa, sebab Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang punya kuasa dan otoritas. Ada tertulis dalam Wahyu pasal 3 ayat 7, apabila Ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila Ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Pintu-pintu kesempatan, pintu berkat, pintu kesembuhan, pintu pemulihan, pintu keberhasilan pasti dibukakan bagi kita apabila kita hidup seturut kehendak-Nya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, penulis Amsal menegaskan selalu bahwa ada masa depan dan juga ada harapan bagi orang yang takut akan Tuhan. Amsal 23 ayat 18. Masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Bukti orang yang takut akan Tuhan adalah hidup sesuai dengan kehendak-Nya, serta taat dalam pemberitaan Injil atau memberitakan kabar baik. Sekalipun situasi atau keadaan menurut pandangan kita sepertinya tak mungkin pintu itu terbuka, tapi percayalah, bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Firman Tuhan mengatakan, pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa, baik siang maupun malam tidak akan tertutup. Artinya Tuhan sanggup membuka pintu bagi kita di segala keadaan, di segala musim kehidupan kita. Dengan kata lain, berkat Tuhan tidak terpengaruh oleh situasi yang kita alami. Maka tetaplah tekun di dalam iman kepada Kristus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita benar-benar hidup melekat kepada Tuhan dan tinggal di dalam firman-Nya, tak ada yang perlu kita takutkan dan khawatirkan dengan hidup ini. Sekalipun dunia penuh dengan gejolak dan berbagai krisis melanda, sekalipun banyak orang merencanakan kejahatan terhadap kita, tapi jika Tuhan membuka pintu-pintu berkat bagi kita, tak ada kuasa manapun yang mampu menghalanginya. Andalkan Tuhan selalu dalam hidup ini. Lakukanlah kehendak-Nya. Taatlah dalam memberitakan Injil. Maka pintu berkat pasti terbuka untuk kita. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Tanamkanlah firman-Mu dalam hati kami, agar terus bertumbuh dalam keyakinan yang teguh kepadamu, bahwa Engkau berkuasa membuka pintu-pintu berkat bagi kami. Ajarlah kami untuk tetap merendahkan diri di kaki Tuhan, dan hidup dalam ketaatan melakukan kehendak-Mu. Demi nama Yesus Kristus kami bersyukur. Amin.
Demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati.